Itulah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yang melayani minggu ini pemimpin pujian Ibu AM. Kami berdua singa. Yang membawakan firman Tuhan saya Ibu Rolo. Kak Desa musik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom anak-anak semua. Shalom. 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 Oke, apa kabar semuanya? Dahsyat luar biasa. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Bersama Yesus, dahsyat luar biasa. Oke, Ibu mau tanya dulu, siapa di antara anak-anak Ibu semuanya yang sudah rindu datang ke gereja? Saya, ya Ibu juga sudah rindu bertemu dengan adik-adik semua. Tapi karena situasi dan kondisi kita tidak memungkinkan, kita tetap beribadah lewat live streaming kita yang boleh kita gunakan, yaitu melalui teknologi yang sudah Tuhan izinkan untuk kita boleh nikmati. Oke adik-adik semuanya, kita akan memulai ibadah kita. Kita ambil posisi yang tenang, duduk yang rapi, jangan colek kiri kanan ya. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan Yesus kemuliaan-Mu. Semuanya kita nyanyi ya. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Berkati hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian kita. Yesus kemuliaan-Mu.
kami ada boleh pada saat ini Tuhan. Itu semua berkat kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah setiap puji-pujian kami, doa-doa kami, dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti. Itu semuanya untuk hormat di kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Waktu ini, tempat ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu, bangkit. Oke, kita akan bernyanyi siapa yang mau kalau ada Tuhan Yesus di dalam rumahnya. Saya, iya dong. Tentu kita akan senang kalau ada Tuhan Yesus di dalam rumah kita. Untuk itu kita bernyanyi, saya senang. Tuhan Yesus sudah ada di dalam rumah kita, tentu kita semuanya akan senang. Siapa yang di sini yang senang? Saya. Yeay, oke, kita akan kembali bernyanyi. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan.
Adik-adik semua masih mau memuji Tuhan? Mau. Iya. Kita kembali bernyanyi Tuhan cinta semua bangsa. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak. Semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Oke, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Dan adik-adik semua yang ada di rumah, tetap guru menganjurkan supaya kita tetap mengumpulkan persembahan kita dan memberikannya ke gereja. Dan untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati ku sembahkan. Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Baik, anak-anak kami yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan masih memberkati kami, mengurapi kami, memberikan kami napas kehidupan sehingga kami boleh melalui hari ini Tuhan. Karena pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa memberkati hidup kami. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati anak-anak kami yang ada di rumah pada saat ini Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi hikmat daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka.
sehingga ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada kuasa roh tinggal dalam hidup mereka. Mereka sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami guru-guru sekolah minggu Tuhan, secara khusus hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa dan anugerah-Mu menyertai kehidupan hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi anak-anak kami yang boleh mendengarkannya. Terpuji nama-Mu Bapa. Inilah doa kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, adik-adik yang ada di rumah. Kelas tengah, yang pertama kelas besar, apa kabarnya? Kelas tengah, apa kabarnya? Pasti baik ya. Terutama anak-anak kami yang kelas kecil. Kami berharap anak-anak kami semuanya dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Anak yang terkasih, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Kitab Perjanjian Baru, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apakah sudah dapat adik-adik yang di rumah? Sudah membuka Alkitabnya? Ya, jika sudah membuka Alkitabnya, mari kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, anak-anak yang terkasih. Tema renungan kita, tema firman Tuhan pada saat ini, yaitu karakter anak Kristus. Ya, karakter anak Kristus. Mari kita saksikan video berikut ini. Adik-adik yang terkasih, yang kami sayangi, pada saat ini kita akan melihat betapa besar karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita kasih, sukacita, dan Tuhan mengajarkan kita untuk kita boleh berbuah di dalam roh. Pada saat ini adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat ciri-ciri dari buah-buah roh. Adik-adik yang terkasih, yang pertama kita akan melihat buah roh. Yang pertama ialah kasih. Ciri-ciri kasih ini yang pertama, kasih itu tidak meminta timbal balik ataupun balasan. Ketika kita memberi, kita tidak menginginkan ada balasan bagi kita. Yang kedua, kasih itu tidak pilih-pilih teman. Anak-anak ibu yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita saling mengasihi. Buah-buah roh yaitu sukacita,
Adik-adik yang terkasih yang ada di rumah, Tuhan menginginkan kita supaya kita selalu bersuka cita. Ciri-ciri bersuka cita itu yang pertama, tidak bersungut-sungut. Yang kedua, selalu bersyukur. Tuhan menginginkan kita, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ciri-ciri buah roh yang ketiga yaitu damai sejahtera. Yang pertama ciri-cirinya, adik-adik yang terkasih, hubungan yang baik dengan sesama. Mari kita memberikan hubungan yang baik kepada sesama kita, tetangga kita, teman kita. Dan yang kedua adalah hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana caranya adik-adik hubungan yang baik kepada Tuhan? Yaitu dengan cara kita selalu datang menyembah Tuhan melalui doa, melalui puji-pujian, dan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan buah-buah roh yang keempat yaitu kesabaran. Adik-adik yang terkasih, ciri-ciri kesabaran ini yang pertama, bagaimana sikap kita kepada teman kita. Ketika teman kita berbuat jahat kepada kita, bagaimana sikap kita, adik-adik yang terkasih? Apakah kita akan membalas kejahatan dengan kejahatan? Tetapi Tuhan menginginkan kita supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Tuhan menginginkan kita memberikan kita ketulusan dan kesabaran. Dan buah-buah roh yang kelima yaitu kemurahan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ciri-ciri ini sungguh-sungguh mengajarkan kita supaya kita berbagi kasih dengan teman. Kita berbagi kasih dengan saudara-saudara kita. Kita berbagi kasih dengan tetangga kita, dimanapun kita berada, adik-adik yang terkasih. Baik itu di rumah, baik itu di sekolah. Kita boleh berbagi kasih. Dan yang kedua, adik-adik yang terkasih, kita boleh memberikan bantuan secara sosial. Ketika kita memiliki lebih atau Tuhan memberkati kita dengan kelebihan atau kelimpahan, kita boleh membagikannya kepada sesama kita. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dan buah-buah roh yang keenam yaitu kebaikan. Adik-adik yang terkasih, bagaimana kita bersifat memberikan kebaikan kepada sesama kita atau kepada teman-teman kita? Ciri-cirinya yang pertama yaitu, adik yang terkasih, kita selalu mengandalkan ketulusan. Ketika kita berbuat baik kepada teman-teman kita, kita selalu memberikan ketulusan. Jangan supaya dipandang orang kita baik, tapi kita memberikan dengan ketulusan. Dan yang kedua, adik-adik yang terkasih, mari kita membenci yang jahat. Kita membenci sifat-sifat yang tidak baik, dan kita ganti dengan kebaikan yang daripada Tuhan. Adik-adik yang terkasih yang di dalam Tuhan, buah-buah roh yang ketujuh yaitu kesetiaan. Kesetiaan itu mencakup, yang pertama, kita setia kepada Tuhan.
Kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan. Kesetiaan kita datang kepada Tuhan. Kita dituntut untuk lebih setia kepada Tuhan. Dan yang kedua, adik-adik yang terkasih, kita diajarkan supaya kita tidak mengikuti ajaran-ajaran yang sesat, atau kita beribadah kepada Allah-Allah lain atau menyembah yang lain, tetapi kita setia hanya menyembah kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih yang di dalam Tuhan. Dan bobor roh yang ke-8 yaitu kelemah lembutan. Adik-adik yang terkasih, kita diajarkan supaya kita lemah lembut. Dan ciri-ciri kelemah lembutan yang pertama yaitu kita selalu rendah hati. Rendah hati kepada sesama kita. Jangan kita sombong. Jangan kita mengandalkan kepintaran kita, ego kita. Tetapi rendah hatilah kepada sesama kita. Yang kedua, adik-adik yang terkasih, bagaimana sikap kita kepada sesama kita? Ketika sesama kita melukai hati kita, bagaimana sikap kita? Apa kita akan membalas dengan kekasaran? Ataukah kita membalas dengan kelemah lembutan? Tapi Tuhan mengajarkan kita supaya kita membalaskan dengan kelemah lembutan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Dan yang terakhir yaitu penguasaan diri. Tuhan mengajarkan kita supaya kita menguasai diri kita. Ciri-cirinya penguasaan diri ini, adik-adik yang terkasih, anak-anak kami yang di rumah. Yang pertama yaitu mengontrol diri kita. Mengontrol pikiran kita. Mengontrol hidup kita, sikap kita daripada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita diajarkan Tuhan supaya kita lebih menguasai diri kita, lebih mengontrol diri kita. Dan kita selalu berharap supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Penguasaan ini kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin kita di dalam Roh Kudus-Nya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, inilah ciri-ciri dari buah-buah roh yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan inilah karakter anak-anak Kristus yang harus kita teladani dan harus kita praktekkan. Demikianlah adik-adik yang terkasih, semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Semoga Tuhan memberkati kita dan kita boleh melakukan buah-buah roh ini di dalam Tuhan. Ya, bagaimana adik-adik, kita sudah melihat bagaimana ke-9 buah-buah roh yang kita sudah saksikan video sebelumnya. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kenapa Tuhan memberikan 9 buah roh ini? Karena sebelumnya itu mereka sering mereka perselisihan terjadi, iri hati terjadi, suka mengandalkan kekuatan sendiri, Mereka sering berpesta pora, mabuk-mabukan. Makanya diajarkan, Paulus mengajarkan supaya jemaat pada saat itu suka di dalam kasih, bersukacita, berdamai sejahtera, bersabar, bermurah hati,
berbaikan, setia, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Itulah yang diajarkan oleh Paulus pada saat ini. Ya, adik-adik yang terkasih, kenapa? Karena Tuhan tidak menginginkan anak-anak itu selalu di dalam kejahatan. Tuhan menginginkan supaya anak-anak saling mengasihi satu dengan yang lain. Itulah yang Tuhan inginkan bagi anak-anak. Ya, makanya dikatakan tema kita ini karakter anak Kristus. Karakter anak Kristus itu mencerminkan kasih, mencerminkan sukacita, damai, sejahtera, yang 9 buah-buah roh itu harus tercermin di dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Ya, adik-adik yang terkasih, kita harus lakukan itu, kita harus terapkan itu di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, baik itu di sekolah, baik itu bertetangga, baik itu bermain di sekitar kita. Kita boleh menerapkan itu. Dan pada saat ini ada yang terkasih, Ibu akan memberikan tantangan untuk kelas tengah dan kelas kecil. Akan Ibu beri tantangan menyanyikan lagu Buah-buah Roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan selanjutnya. Itu adalah tantangan bagi anak-anak kelas tengah dan kelas kecil. Dan untuk kelas besar, Ibu memberi tantangan. Di dalam video itu Ibu sudah menerangkan bahwa 9 buah-buah roh itu ada ciri-cirinya yang harus, ya makanya harus kita dengarkan sepenuhnya dalam video itu apa ke-9 dari ciri-ciri buah roh itu. Tuliskan itu, ciri-cirinya ke-9 itu, dan kirim buktinya, ya. Setelah kau tulis, foto kirim. Ini tantangan untuk anak-anak kelas besar, ya. Itu tantangan untuk minggu ini. Bisa ya anak-anak yang ada di rumah? Pasti bisa. Karena anak-anak kami yang ada di rumah dahsyat luar biasa. Oke, sampai di sana kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mengajarkan kami supaya kami berbuah di dalam kehidupan kami. Mengajarkan anak-anak sekolah minggu kami supaya berbuah, berbagi kasih, bersuka cita di dalam Tuhan. Biarlah Bapa melalui kebenaran firman Tuhan, anak-anak selalu dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu dan dipimpin oleh Roh sehingga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam sakit penyakit pada saat ini, yang mungkin kami tidak tahu kondisi mereka. Bapa dalam surga, kami berserah kepada Engkau, Engkau boleh memberkati mereka, menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka. Kami guru-guru sekolah minggu juga Bapa, perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh dipakai lebih luar biasa lagi di dalam pelayanan, di dalam melayani anak-anak yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah ibadah kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.